Apa yang akan parents lakukan jika parents memergoki anak parents sedang memainkan alat kelaminnya? So, ini akan saya sampaikan informasi dan cara untuk menyikapi anak parents ketika melakukan hal tersebut. So, simak videonya sampai habis. Kasus pertama, ketika Anda memergoki anak laki-laki Anda sedang menggesekkan alat kelaminnya ke bantal, apa yang akan Anda lakukan? Anda, ketika melihat anak melakukan hal seperti itu, maka Anda tidak boleh membentak anak. Contohnya seperti ini, ketika anak Anda sedang melakukan hal tersebut, maka respon Anda seperti ini. Gak boleh kayak gitu! Itu gak benar, itu gak baik. Sambil membentak, itu adalah hal yang sangat tidak boleh Anda lakukan. Maka apa yang harusnya Anda lakukan? Anda harus bicara dengan nada yang tenang. Contohnya, mungkin kaget ya pertama kali, karena saya pun pernah mengalaminya. Jadi ketika itu respon saya agak berlebihan. Namun syukurnya saya menemukan suatu ilmu di mana saya akan share kepada parents di rumah. Jadi respon yang seharusnya dilakukan adalah berbicara dengan nada yang lembut sambil bertanya seakan tidak ada apa-apa ya. Jadi tanyakan kepada anak Anda, "Nak, apa kamu belum ngantuk? Yuk mama bacakan dongeng, kita tidur." Atau misalnya situasinya di siang hari, "Nah, kamu mau nggak mama ajakin main? Yuk kita main mobil-mobilan yuk. Atau yuk kita main kejar-kejaran yuk." Jadi alihkan perhatian anak. Jadi Anda seolah-olah tidak kaget dengan perilaku tersebut. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi hindarkan benar-benar melarang dengan cara membentak atau memarahi anak. Yang kedua, ketika Anda dihadapkan kepada situasi Anda memergoki anak Anda memasukkan tangannya ke dalam celana dalamnya, kemudian dia memegang dan memainkan alat kelaminnya, apa yang harus Anda lakukan? Mirip dengan kasus yang pertama. Jadi, hindari yang namanya memarahi dan membentak anak. Jangan lakukan seperti ini. Misalnya, Anda tarik tangannya secara paksa untuk mengeluarkan tangannya dari dalam celana dalam, terus Anda teriak atau marah. Jangan melakukan itu. Itu tidak benar. Itu tidak baik. Sambil melotot juga. Jangan lakukan itu karena anak tidak paham apa yang terjadi. Yang dia lakukan aja dia nggak tahu salah dia apa. Aku nggak paham, Ma. Kenapa mama marah? Pasti mereka heran. Jadi seharusnya apa yang harus Anda lakukan? Ajak bicara baik-baik. Misalnya, "Kamu lagi bosen ya, Nak? Yuk main yuk sama mama." Sama seperti nomor 1 tadi, bahwa alihkan perhatian anak dan ajak bicara secara baik-baik. Ayo kita main apa? Ayo kita baca apa? Ayo kita lari-lari. Bantuin mama yuk masak, atau bantuin mama yuk beres-beres, apapun. Yang penting dialihkan perhatiannya dari apa yang sedang mereka kerjakan. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda memergoki anak perempuan Anda sedang menggesekkan alat kelaminnya di kursi? Seperti kasus-kasus sebelumnya ya, hindari memarahi, hindari membentak, hindari menarik tangannya secara paksa atau menarik tubuhnya secara paksa. Tetapi bicarakan dengan anak, misalnya seperti ini, "Sayang, kamu gak boleh melakukan itu. Kalau misalnya kamu melakukan itu, nanti bagian tubuh kamu yang berharga akan terluka. Kamu akan merasa sakit. Mending main yuk sama mama." Nah, seperti itulah. Jadi intinya tidak boleh memarahi, tidak boleh membentak, tidak boleh menarik badannya atau tangannya secara paksa, namun kita bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Kita alihkan perhatian mereka, kita ajak mereka untuk melakukan aktivitas lain yang bisa membuat mereka sibuk dan tidak bosan. Rasa nyaman dan nikmat yang dirasakan oleh anak-anak, terutama anak balita, ketika mereka menyentuh alat kelaminnya adalah suatu hal yang wajar dan normal. Tetapi jika perilaku seperti ini muncul terus-menerus, maka lama-kelamaan akan mempengaruhi kondisi psikologis anak.
kondisi psikologis anak akan menjadi tidak stabil. Perilaku seperti ini pun bisa menjadi pertanda bahwa sebenarnya si kecil itu sedang merasakan kebosanan. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai orang tua, Anda tidak perlu menanggapi perilaku anak yang seperti itu secara emosional. Seharusnya Anda alihkan perhatian anak-anak, lalu ajak anak-anak melakukan kegiatan yang mereka sukai. Cara yang perlu parents ingat adalah yang pertama, jangan melarang, mempermalukan, membentak, dan memarahi anak ketika anak melakukan hal tersebut. Sebaliknya, sebagai orang tua, parents berkewajiban untuk memberitahu anak dengan cara yang halus dan carilah kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak. Yang kedua, kenalkan anak-anak dengan organ-organ tubuh yang bersifat pribadi untuk menghindari anak menyentuh kelaminnya di depan orang lain. Hal ini juga sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya di pembahasan pendidikan seks anak usia dini. Jelaskan dengan bijaksana bahwa menyentuh alat kelamin di hadapan orang lain atau di depan publik adalah sesuatu hal yang tidak baik. Karena alat kelamin itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang harus dijaga dan tidak boleh ditunjukkan di hadapan orang lain. Yang ketiga, luangkanlah lebih banyak waktu yang berkualitas bersama anak Anda. Seringlah memberikan pelukan kepada anak agar anak merasa nyaman. Tidak perlu melakukan perilaku seperti menyentuh alat kelamin, karena banyak nih orang tua yang maksudnya adalah bercanda menyentuh-nyentuh alat kelamin anak. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena anak tidak mengerti itu bercanda atau tidak. Suatu saat dia akan mencontoh perilaku yang Anda lakukan kepadanya. Yuk parents, kita sama-sama belajar di sini untuk menjadi orang tua yang lebih bijaksana lagi terhadap anak-anak kita. Ingatlah, jika Anda melihat perilaku seperti itu di anak Anda, bukan berarti anak Anda memiliki kelainan. Tetapi itu hanya sebatas dia sedang mengeksplorasi yang ada di dalam dirinya. Anda tidak perlu cemas secara berlebihan. Sebaiknya Anda tanggapi perilaku tersebut secara tenang dan cerdik. Baik parents, itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-comment, and di-share ke media sosial yang parents punya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.